Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Surya, nomor NPM 205 10 20 274. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas D, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen pemasaran bank syariah, yang mana diampu oleh dosen pengampu Dr. Muhammad Iqbal Fasa, MEI. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama. Baik, untuk materi yang pertama adalah pemasaran dan manajemen pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan inti yang dilakukan oleh para pedagang atau wirausaha dalam usahanya untuk mempertahankan eksistensi dari usahanya. Berhasil atau tidaknya pemasaran dalam mencapai tujuan bisnis tergantung pada keahlian mereka di bidang pemasaran, produksi, keuangan, maupun bidang lainnya. Pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholdernya, yang di dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah bisnis dalam Islam. Manajemen marketing syariah adalah sebagai suatu ilmu memilih pasar sasaran dari mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai yang unggul kepada pelanggan dengan berorientasi pada ketentuan-ketentuan syariah. Perbedaan pemasaran syariah dengan konvensional, yang pertama ada konsep dan filosofi dasar, yang kedua etika pemasaran, yang ketiga pendekatan terhadap konsumen, yang keempat adalah cara pandang terhadap konsumen, yang kelima budaya kerja dalam institusi bank syariah. Baik, kita langsung saja ke materi yang kedua, yaitu konsep spiritual marketing. Referensi lain menyebutkan marketing syariah sebagai spiritual marketing. Pemasar syariah didorong untuk menjadikan kegiatan pemasar sebagai ibadah dalam rangka menciptakan kemakmuran dan dakwah wastabiqul khairah. Untuk mendapatkan hasil pemasaran sesuai harapan, harus mengikuti proses pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan pasar, yaitu usaha untuk mengetahui potensi atau konsumen dengan mengenali kebutuhannya. Yang kedua, strategi pemasaran merupakan tindak lanjut dari pengenalan pasar yang menyangkut strategi yang akan diterapkan dalam memasarkan produk agar dapat diterima oleh pasar. Yang ketiga, bauran pemasaran merupakan alat yang digunakan dalam menjalankan strategi yang telah dipilih. Yang keempat, evaluasi, yaitu harus dilakukan untuk melihat sejauh mana proses pemasaran dijalankan dan apakah ada perbaikan yang terjadi pada usaha yang dilakukan. Terdapat 4 karakteristik marketing syariah. Yang pertama, testis atau rabaniyah, yang kedua etis atau akhlakiyah, yang ketiga realistis atau al-waqiyah, yang keempat adalah humanistis atau al-insaniyah. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu perencanaan pemasaran. Menurut Usmara 2008, strategi atau perencanaan adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya, dan sekaligus dapat dibentuk strategi yang terrealisasi muncul dalam tanggapan terhadap strategi yang dapat berkembang melalui sebuah proses perumusan atau formulation yang diikuti oleh pelaksanaan atau implementation. Pemasaran atau marketing adalah suatu proses kegiatan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Jadi, perencanaan pemasaran bank syariah adalah suatu langkah atau tujuan yang harus dicapai dalam memasarkan produk atau jasa perbankan yang ditujukan pada peningkatan penjualan. Beda lagi pada menurut Ali Hasan, strategi pemasaran yang efektif memerlukan basis pengetahuan tentang konsumen. Untuk itu, marketer perlu melakukan beberapa hal, yakni mengoptimalkan riset pemasaran untuk mengetahui keinginan yang paling diinginkan pelanggan, mengoptimalkan riset mengenai manfaat dan harga produk yang diinginkan, serta respon customer terhadap bauran pemasaran dan analisis persepsi dan kepuasan pelanggan, dan melakukan penyesuaian bauran pemasaran terhadap keinginan customer dalam menyusun strategi pemasaran. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong terdapat 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, physical, evidence, dan proses. Baik, kita langsung saja ke materi yang keempat, yaitu perilaku nasabah. Perilaku konsumen adalah perilaku yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan, perlu dicari informasinya semaksimal mungkin.
perilaku konsumen sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan membeli yang tahapnya dimulai dari pengenalan masalah berupa desakan yang mengakibatkan tindakan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku konsumen berbeda-beda dalam Islam. Perilaku konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Islam telah mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor marketing mix, faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Baik, kita langsung saja ke materi yang kelima, yaitu kepuasan dan loyalitas nasabah. Pada Kotler 2016 mendefinisikan kepuasan nasabah sebagai perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu produk setelah membandingkan kinerja produk tersebut dengan yang diharapkan. Apabila nasabah puas atas jasa yang diberikan bank, maka ada dua keuntungan yang diterima bank, yaitu yang pertama, nasabah yang lama akan tetap dapat dipertahankan atau tidak pindah ke bank lain, atau dengan kata lain nasabah loyal kepada bank. Yang kedua, kepuasan nasabah lama akan menular kepada nasabah baru dengan berbagai cara sehingga mampu meningkatkan jumlah nasabah. Terdapat 5 tingkatan loyalitas pelanggan, yaitu pembelian harga, konsumen yang loyal dengan biaya peralihan, pembeli kebiasaan, pembeli apresiasi, dan konsumen yang setia. Manajemen berkualitas adalah kemampuan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa dan produk yang bias memenuhi kepuasan konsumen. Sementara itu, keunggulan produk adalah superioritas atau pembedaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tawaran kompetitor. Unsur-unsur keunggulan produk, misalnya keunikan nilai dan keuntungan yang ditawarkan perusahaan, harus dilihat dari perspektif pelanggan yang didasarkan pada pemahaman atas kebutuhan dan keinginan pelanggan, dan juga dari faktor subjektif mereka, suka dan tidak suka. Baik, kita langsung saja ke materi yang terakhir, yaitu materi 6 tentang komplain nasabah. Keluhan atau komplain pelayanan adalah ekspresi perasaan ketidakpuasan atas standar pelayanan, tindakan atau ketiadaan tindakan aparat pelayanan yang berpengaruh kepada para pelanggan. Manajemen penanganan komplain yang efektif membutuhkan prosedur yang jelas dan terstruktur dengan baik agar dapat menyelesaikan masalah serta didukung oleh sumber daya dan infrastruktur yang memadai agar dapat kinerja kerja yang memuaskan. Mendapatkan hasil yang baik dalam pemberian jasa tentu harus dibarengi dengan adanya desain dan strategi yang tepat dari perusahaan jasa bersangkutan. Langkah-langkahnya yakni mengetahui misi jasa, menetapkan tujuan layanan konsumen, strategi layanan konsumen, dan implementasi. Terjadinya keluhan pada suatu perusahaan harus ditangani dengan baik. Hal yang paling penting yaitu pada bidang pelayanannya. Pelayanan nasabah dapat diberikan oleh berbagai pihak, baik customer service, teller, atau kasir maupun public relation. Namun, istilah customer service digunakan secara khusus untuk dunia perbankan. Artinya memang ada bagian yang khusus melayani nasabah yang dinamakan customer service. Kepuasan nasabah merupakan dorongan utama bagi retensi dan loyalitas nasabah. Sebagaimana pelanggan mendasar kepuasannya semata-mata pada dorongan harga, sedangkan kebanyakan pelanggan lainnya mendasarkan kepuasannya pada keputusan pembelian atas dasar tingkat kepuasan produk yang mereka butuhkan. Baiklah, sampai di sini saja pemaparan materi dari saya mengenai manajemen pemasaran bank syariah. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.